baru kasih layer dulu. Iya. Bentar. Oke, udah kan? Oke, selamat siang, selamat malam, Mas Aspra modul 2, Mas Anas, terus Aspra PJK yang lain. Selamat malam. Nah, di sini kita dari kelompok 37 mau menjelaskan responsi dari modul 2, yaitu topologi dari rangkaian topologi dari jaringan modul 2 dan nanti penjelasan dari oscillator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum modul 2, yaitu pertama, praktikan dapat memperoleh pemahaman mengenai perbedaan antara model TCP atau IP dan OC. Yang kedua, praktikan memperoleh pemahaman mengenai perbedaan antara half duplex dan full duplex dalam konfigurasi interface. Dan yang ketiga, praktikan mampu memahami cara menghubungkan perangkat ke jaringan menggunakan wired line dan wireless LAN. Lalu yang keempat, praktikan dapat memahami beberapa standar wireless LAN yang ditetapkan oleh IEEE. Lalu yang kelima, praktikan mampu mengaplikasikan konsep wired line dan wireless LAN menggunakan Cisco paket tracer. Lalu yang keenam, praktikan mampu memahami proses pengiriman data antar perangkat. Nah, untuk juga penjelasan dari Andi, silakan. Baik, terima kasih Ratna. Di sini sudah kelihatan topologinya, topologi modul 2. Di sini kita menggunakan bisa dilihat satu server, lalu satu router, lalu ada switch, wireless router, dan untuk perangkat end device-nya ada PC dan laptop. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada percobaan yang pertama, yaitu di tabel daftar IP address, yang dimana itu pada langkah konfigurasi IP address. Yang pertama, device yang dipakai itu ada SRv1, R1, WR1, PC1, dan laptop 1. Lalu dengan interface SRv1 itu G1, R1 itu ada 2, yaitu G010 dan G00. Lalu untuk WR1 itu ada internet dan LAN, PC1 itu ada F0, lalu untuk laptop 1 itu ada wireless 0. Lalu untuk address interface G1 itu ada 10.10.10.2, untuk address interface G010, G010 itu ada 10.10.10.1, untuk G00 itu ada 172.16.0.1. Untuk internet sendiri itu addressnya 172.16.0.2, untuk LAN itu ada 192.168.0.1. Lalu untuk F0 itu addressnya 172.16.0.3. Untuk wireless 0 itu addressnya ada DHCP. Lalu untuk subnet mask interface G1 itu ada 255.255.255.248. Subnet mask G010 itu 255 3 kali titik 248. Lalu untuk subnet mask interface G00 internet LAN dan F0 itu sama, yaitu 255.255.255.0. Untuk router ke server, kita menggunakan kabel fiber dan yang lainnya menggunakan kabel Spreaker. Baik, bisa dilanjut untuk konfigurasinya, Ratna. Oke, di sini untuk konfigurasi dari setiap IP address dari topologi ini mengikuti dari ketentuan yang ada pada modul 2. Oke, sebentar. Untuk ada interface server yang pertama, yaitu dia memiliki IP address 10.10.10.2 dan dia memiliki default gateway dari alamat router di 010, yaitu 10.10.10.1. Dan ini sudah bisa terhubung dengan kabel fiber optik karena kita sudah menambahkan ini komponen ini ke dalam router, dan pada server kita sudah menambahkan satu komponen ini untuk interface dari fiber optik. Nah, untuk yang kelanjutannya yang interface G00,
ini memiliki IP address 172.16.01 seperti pada tabel yang ada di sini, tabel IP address di sini ya, sedangkan 172.16.01 untuk interface G00 dengan subnet mask 255.255.0. Nah, oke, lalu lanjut ke wireless router. Nah, di sini untuk switch kita tidak perlu konfigurasi IP address ya. Di sini terlihat bahwa IP address-nya kosong karena di table kita tidak disuruh untuk mengkonfigurasi IP. Nah, untuk yang wireless router ini ada dua, internet, lalu yang LAN yang terhubung ke switch. Ini internet memiliki IP address 192.16.02. Nah, untuk LAN dia memiliki network sendiri 192.168.0.1. Oke, di sini mungkin sudah terhubung semuanya. Di sini untuk yang laptop kita pakai DHCP saja. Kita coba akses ke web browser-nya. Untuk konfigurasi setiap IP, mungkin kita bisa biasakan menggunakan CLI saja biar seperti kita saat praktikum. Nah, untuk konfigurasi IP dari seperti ini kita nanti tidak akan terbiasa saat menggunakan putih. Nah, misal kita masukkan dari Cisco yang sudah terbuka, berarti sudah bisa akses ke servernya, bisa nge-ping ke servernya. Contoh konfigurasi IP, misal di router di sini, kita masuk di interface G00 010. Nah, untuk interface yang berhubung ke server, nah kita biasakan untuk memberi konfigurasi IP address langsung dari CLI. Contohnya 10.10.1 ini dengan subnet mask 248.255.255. Nah, ini sebenarnya sama saja seperti konfigurasi di config. Oke, seperti itu untuk konfigurasi IP-nya. Kita coba ping yang dari sini ke web browser. Baik. Web browser. Anggap aja. Nah, jangan lupa untuk setiap device yang di sini memiliki default gateway dari interface G00. Lalu di sini semuanya memiliki default gateway dari interface G00. Nah, sudah bisa terbuka, berarti bisa ping ke server. Nah, untuk konfigurasinya mungkin hanya seperti itu. Silakan untuk penjelasan pasti layar bisa dilanjutkan oleh Andi. Nah, layar. Baik, terima kasih Ratna atas penjelasan konfigurasi dari topologi. Berikut selanjutnya ada penjelasan dari saya OC layer ya. OC layer atau Open System Interconnection adalah model referensi yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana komunikasi jaringan komputer terjadi. Model ini terjadi dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi khusus dalam proses komunikasi. Berikut adalah foto dari tujuh OC layernya. Baik, yang pertama ada lapisan fisik ya, atau physical layer. Lapisan ini berfokus pada transmisi bit mentah atau melalui media fisik seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Tugasnya mencakup pengaturan tegangan frekuensi dan memori transmisi untuk mengisi bit dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Lalu yang kedua ada lapisan data link
atau data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data antara dua node tetangga dalam jaringan. Fungsi utamanya adalah memastikan keandalan komunikasi dengan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan transmisi data. Lalu yang ketiga, lapisan jaringan atau network layer. Lapisan ini berfokus pada pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui berbagai rute yang tersedia. Tugasnya mencakup pemilihan jalur terbaik, pengelamatan, pengiriman paket yang efisien, dan pengaturan lalu lintas jaringan. Lalu yang keempat ada lapisan transport atau transport layer. Lapisan ini menyediakan layanan pengiriman data end-to-end yang andal dan efisien antara host to host yang berkomunikasi. Tugas utamanya adalah membagi data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, mengatur aliran data, dan memastikan pengiriman yang akurat dan tepat waktu. Lalu yang kelima ada lapisan sesi atau session layer. Lapisan ini mengelola dan mempertahankan sisi komunikasi antara aplikasi di perangkat yang berbeda. Ini mencakup pembukaan, penutupan, dan sinkronisasi sesi komunikasi, serta pengelolaan mekanisme checkpoint dan pemulihan. Lalu ada lapisan presentasi atau presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan, mengkompres, dan mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan. Tujuannya adalah memastikan kompatibilitas dan penafsiran yang benar antara jaringan yang berbeda, serta menyediakan keamanan dan enkripsi data. Lalu yang terakhir ada lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna dan berisi aplikasi dan protokol yang mendukung berbagai layanan jaringan seperti email, transfer file, web browsing, dan lainnya. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna akhir atau end device. Lalu setiap lapisan dalam model OSI ini berfungsi secara independen, tetapi juga bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi yang lengkap dan efektif dalam jaringan komputer. Model ini memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi di berbagai jaringan dan teknologi komputer yang berbeda. Baik, sekian dari saya. Lalu untuk kesimpulan pada modul 2 ini itu ada 6 dari laporan kami, yaitu pertama, model TCP/IP memiliki 5 layer dan berorientasi pada protokol, sedangkan model OSI memiliki 7 layer dan berorientasi pada fungsi tiap layer. Yang kedua tuh pada word LAN. Pada word LAN, kabel yang digunakan tuh adalah UTP atau STP. Di mana konfigurasi itu digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan level yang berbeda, sementara crossover itu digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan level yang sama. Yang ketiga, secara umum word LAN itu dianggap lebih aman karena akses ke jaringan terbatas pada perangkat yang terhubung langsung melalui kabel. Sementara itu wireless LAN rentan terhadap serangan dari luar karena sinyal nirkabel dapat ditangkap dan diserap dan diintercept oleh pihak yang tidak berwenang. Keempat, standar yang dikenal sebagai Wi-Fi 6 itu memiliki kecepatan yang 4 kali lebih cepat daripada standar 802.11ac, di mana Wi-Fi 6 itu 802.11ax. Yang kelima, stimulasi PDU dapat digunakan untuk melihat proses pengiriman data. Yang keenam, stimulasi PDU layer session dan presentation itu tidak terlihat. Sekian untuk kesimpulan pada modul 2 kali ini. Bisa dilanjutkan untuk moderator Ratna. Terima kasih. Oke, terima kasih Andi atas penjelasan dari OSI layer. Oke, mungkin dari kami itu saja responsi dari modul 2. Tadi sudah dijelaskan topologi jaringan dari modul 2 dan sedikit penjelasan tentang OSI layer, bagaimana cara kerja dan apa saja device yang ada pada OSI layer. Mungkin seperti saja, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang dan selamat malam. Thank you.